Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana mempertanyakan keberadaan bukti baru, novum, yang diajukan dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ia menganggap belum ada novum yang diajukan dalam sidang PK kasus Vina Cirebon ini. Selain itu, ia juga menyinggung soal laporan para pengacara terpidana kasus Vina Cirebon terhadap kliennya, Ibtu Rudiana ke Propam hingga Bareskrim Polri. Sampai saat ini, menurut dia, laporan itu tak cukup bukti. Pitra Romadoni memberikan kritik pedas soal sidang peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon. Menurut Pitra, ia melihat tak ada bukti baru atau novum selama persidangan berlangsung. Pitra menghormati apapun upaya yang dilakukan oleh para terpidana kasus Vina tersebut sepanjang itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena menurut Pitra itu adalah hak konstitusional yang tidak bisa dilarang ataupun dihalang-halangi. Jadi kalau para terpidana ini merasa ada celah untuk melakukan upaya hukum silakan saja, karena itu telah diatur oleh ketentuan hukum yang ada, ungkap Pitra, melansir dari tayangan YouTube Seleb on Jam News. Tapi kata Pitra, upaya hukum peninjauan kembali, PK, tentu harus berdasarkan novum. Nah, berdasarkan sidang yang saya amati, rata-rata tidak ada bukti baru karena sudah pernah diperiksa dalam berkas perkara, ungkapnya. Contohnya seperti visum, itu kan sudah pernah dijadikan sebagai alat bukti dan itu bukanlah merupakan novum, sambungnya. Namun demikian, lanjut Pitra, karena upaya hukumnya sudah diajukan jadi hal ini harus dihormati. Terkait nama Ibtu Rudiana yang disebut terlibat dalam isu kesaksian palsu yang belakangan ini mencuat ke permukaan, Pitra mengatakan bahwa hal itu harus dibuktikan dulu terkait kesaksian palsu atau bohong. Pertama harus dibuktikan dulu soal kesaksian palsu atau bohong, yang kedua saksinya siapa, kan gitu, kata Pitra. Sampai saat ini, kata Pitra, mereka sudah melaporkan ke Propam, bahkan mereka telah melaporkan pidana ke Bareskrim Mabes Polri. Nah, saya mendapat kabar dari kuasa hukumnya bahwasanya laporan tersebut tidak cukup bukti, jadi laporan mereka aja tidak terbukti, tapi mereka memaksakan agar Pak Rudiana dinyatakan bersalah, kan mereka bukan hakim, ungkapnya. Harusnya mereka itu sadar diri saja, enggak usah terlalu memaksakan kehendak karena mereka bukan pemberi keputusan, katanya. Jadi kita lihat saja nanti hasil PK-nya seperti apa, sambungnya. Selain itu, Pitra Romadoni juga mengaku pasrah kliennya tidak mendapat perlindungan dari LPSK. Meski begitu, Pitra mengaku tidak kecewa. Enggak kecewa, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Pitra dikutip dari YouTube Happy News, Sabtu, 7 September 2024. Menurut Pitra, dirinya juga bahkan melarang Ibtu Rudiana untuk mengajukan perlindungan ke LPSK. Karena apa yang harus dilindungi, emang dia diancam gitu, emang dia merasa nyawanya terancam keselamatannya, kata Pitra lagi. Apalagi menurut dia, Ibtu Rudiana merupakan seorang polisi yang bisa menjaga diri sendiri bahkan menjaga masyarakat. Terus ngapain kita minta perlindungan? Kalau minta perlindungan kepada manusia itu enggak benar dan patut dipertanyakan keimanannya, tandas Pitra. Sebelumnya, pengacara Sakatatal yang juga mantan wakil ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, LPSK menolak melindungi Ibtu Rudiana karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-ubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin pada Kamis, 25 Juli 2024. Pengacara Sakatatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Sakatatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Justru yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami, karena si Sakatatal sudah dilindungi sedangkan Pasren, Sudirman dan lain-lainnya tidak dilindungi karena banyak bohongnya, ujar Farhad. Di bagian lain, pemberian perlindungan LPSK untuk 7 terpidana kasus Vina ditanggapi pakar hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta, Asmi Syahputra. Asmi menduga keputusan LPSK masuk dalam kasus Vina Cirebon ini kemungkinan karena lembaga ini menganggap 7 terpidana ini juga korban yang perlu mendapatkan perlindungan. Menurut Asmi hal ini menarik karena tidak mudah untuk meyakinkan LPSK agar memberikan perlindungan ke saksi maupun korban. LPSK ini mempunyai tahapan-tahapan dan asesmen yang harus dilewati, ungkap Asmi dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Rabu, 4 September 2024. Asmi berharap langkah LPSK ini bisa menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap Majelis Hakim Mahkamah Agung sebelum memutus peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. LPSK sudah sejak 2 September 2024 memberikan perlindungan kepada 7 terpidana, khususnya ke Sudirman. Selama persidangan, tidak akan tersentuh, tukasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati mengatakan keputusan menerima permohonan 7 terpidana diambil dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin, 2 September 2024. LPSK memberikan layanan program pemenuhan hak prosedural, PHP, pada seluruh pemohon berupa pendampingan saat pemeriksaan sebagai saksi, kata Sri, Rabu, 4 September 2024. Pendampingan ini diberikan karena ketujuh terpidana berstatus saksi dalam kasus pemberian keterangan palsu, dan merupakan pemohon peninjauan kembali, PK, putusan kasus Vina. Artinya selama ketujuh terpidana dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses hukum maupun dalam sidang PK, LPSK akan memberi pendampingan kepada 7 terpidana tersebut. Selain PHP, ketujuh terpidana mendapat program perlindungan berupa pengawalan dan pengamanan melekat saat pemberian keterangan kesaksian dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Khusus terlindung SD, LPSK memberikan perlindungan tambahan berupa perlindungan fisik berupa pengawasan monitoring dan rehabilitasi psikologis berdasarkan hasil asesmen LPSK, ujarnya. Sri menuturkan perlindungan fisik diberikan dengan menempatkan petugas LPSK untuk melakukan pengawalan dan pengamanan melekat saat sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon.
LPSK pun bekerja sama dengan pihak lapas untuk melakukan pengawasan kepada 7 terpidana selama menjalani program pembinaan, sehingga diharapkan keselamatannya terjaga. LPSK juga berharap agar Sudirman dapat dikembalikan ke lapas Cirebon, karena sejak awal pemeriksaan di Polda Jawa Barat, Sudirman masih ditempatkan di lapas Bancai, Kota Bandung. LPSK memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM, khususnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk menempatkan kembali SD ke lapas kelas 1 Cirebon, kata Sri, Rabu, 4 Agustus 2024. Menurut LPSK, pemindahan penahan tersebut agar memudahkan pihak keluarga Sudirman ketika melakukan kunjungan, serta proses sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon. Pasalnya Sudirman serta 6 terpidana kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki lainnya kini sedang mengajukan upaya hukum PK atas vonis bersalah yang dijatuhkan kepada mereka. LPSK mengharapkan agar SD dapat dikembalikan ke lapas Cirebon. Sebab sejak awal usai pemeriksaan di Polda Jabar, SD masih ditempatkan di lapas Bancai, ujarnya.